إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Jadi pertanyaan ibu tadi mengatakan kalau orang baru belajar itu jangan mudah-mudah membid'ahkan. Ya memang orang harus belajar dalam kita beragama ini harus tahu dalil lebih dahulu. Dalilnya harus tahu. Dan dia yang paling penting ketika dia belajar niatnya dia untuk memahami agama ini. Karena Allah merintahkan dia untuk belajar agama. Karena wajib bagi setiap muslim dan muslimah menuntut ilmu wajib. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim dan muslimah. Yang kedua yang harus perhatikan bahwa dia niatkan ketika belajar itu untuk memahami agama ini, untuk menghilangkan kebodohan yang ada pada dirinya dan juga untuk mengamalkan apa yang terdapat dalam dalil. Itu yang paling penting. Jadi ketika dia belajar itu bagaimana dia mengamalkannya dengan ikhlas dan ittiba karena Allah. Kemudian yang ketiga, setelah dia belajar, setelah dia amalkan, diperintahkan untuk mendakwakan kepada keluarga. Karena Allah merintahkan kita untuk berdakwah kepada keluarga. Karena Allah berfirman, wa anzir ashiratakal aqrabin, ancam keluarga kamu yang terdekat. Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jaga diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Dakwah. Cuma yang harus diingat, yang keempat dalam dakwah itu apa yang harus kita mulai. Pembahasan kita 3 poin terakhir di syarah akidah sudah saya jelaskan bahwa dalam dakwah itu yang harus kita mulai dari al-aham fal muhim. Yang paling penting dulu dalam dakwah itu apa yang paling pokok. Umpamanya di rumah kita keluarga itu dia berbuat kesyirikan. Kemudian dia juga berbuat bid'ah-bid'ah yang lainnya. Yang kita dakwakan yang mana dulu? Syiriknya dulu. Bagaimana dia tidak pergi ke kubur-kubur, minta-minta di kubur, supaya dia nggak berangkat ke dukun-dukun. Itu dulu dijelaskan. Dan ini perlu waktu. Tentunya tidak langsung dikatakan perbuatan itu syirik. Tapi jelaskan dulu tentang tauhidnya kepada Allah. Bagaimana meyakinkan dia bahwa Allah yang menciptakan segala sesuatu, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang menghidupkan, Allah mematikan, dan segala macam. Jelaskan kalau Allah yang segala-galanya, maka kita wajib untuk beribadahnya kepada Allah. Semua ibadah kita wajib tujukan kepada Allah. Nggak boleh kita palingkan. Ketika memalingkan ibadah kepada selain Allah, namanya syirik. Baru jelaskan tentang bahaya syirik. Jadi perlu tahapan dalam dakwah. Nah ini tidak. Begitu tahu ngaji ini pulang ke rumah ini bid'ah, ini bid'ah, ini bid'ah, ini bid'ah. Ini enggak hikmah dalam dakwah dan enggak boleh dalam Islam seperti itu. Semua dibid'ahkan, ya orang enggak sanggup, enggak bisa terima. Akhirnya yang nuduh, wah ini orang ini ngajinya benar atau sesat ini. Timbulnya seperti itu karena apa? Karena langsung membid'ahkan orang. Tidak demikian. Dakwah ini mengajak orang kepada Quran, kepada Sunnah. Mengajak orang kepada pemahaman yang benar. Pemahaman agama yang benar. Jelaskan tentang rukun Islam yang 5. Jelaskan tentang rukun iman yang 6. Jelaskan. Kalau kita belum mampu, ya udah kita jelaskan yang mendasar aja dulu. Tentang kalimat tauhid. Tentang bagaimana cara wudu. Jelaskan aja. Jadi harus bertahap dalam kita berdakwah karena Nabi memerintahkan kepada sahabat Mu'adz dan ada di sini hadisnya. Di akhir-akhir pembahasan tentang dakwah tauhid, Nabi menyuruh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an untuk berdakwah pertama kali tauhid dulu. Setelah mereka paham, jelaskan tentang salat, mereka paham, jelaskan tentang zakat. Jadi ada tahapan dalam berdakwah itu perlu tahapan. Tapi jangan kita tahu semua kita sampaikan. Enggak semua yang kita tahu harus kita sampaikan semuanya, tidak. Bertahap. Karena apa? Manusia juga menerimanya juga enggak semua sama seperti kita. Dalam kita belajar, enggak mungkin semua ilmu kita serap dalam sekali, enggak mungkin. Begitu juga orang dalam memahami agama ini. Kita jelaskan yang paling pokok dulu tentang tauhid dan bahayanya syirik.
Baru setelah itu jelaskan tentang sunnah-sunnah Nabi dan juga tentang masalah bid'ah. Kemudian baru setelah itu yang lain-lain yang maksiat-maksiat. Kalau mau terkumpul kepada mereka apa aja ada di situ, jelaskan yang paling pokok dulu. Apa? Mereka melanggar, perbuatan ini dilanggar, ini bid'ah. Ya jelaskan dulu yang paling pokok apa. Yang jelas paling pokok tentang tauhid. Dan yang paling besar, dosa besar yang paling besar, kemungkaran yang paling besar apa? Syirik, jelaskan itu dulu. Jadi ada tahapan dalam dakwah. Nah kebanyakan kadang-kadang kita tidak langsung aja memvonis orang, ya bid'ah. Ini yang akhirnya kemudian orang-orang yang mengaji Quran dan Sunnah al-Fahmi salaf dituduh tukang membid'ahkan orang. Ini kalau tidak, itu salah paham. Tapi juga nggak boleh mengatakan bahwa nggak boleh membid'ahkan orang juga salah. Artinya penjelasan tentang bid'ah ini dari Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan tentang semua bid'ah itu sesat. Nabi yang menjelaskan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Udah kita bahas pada pekan yang lalu. Jadi harus dipahami tentang masalah itu dan kita tetap berdakwah, tetap menyampaikan. Tapi kalau kita sebagai orang yang baru, yang penting antum belajar semuanya. Yang saya ingatkan kepada semua yang baru belajar atau baru ngerti tentang Quran dan Sunnah, kemudian yang baru bertobat, belajar dan belajar. Itu paling penting, belajar. Karena dengan belajar ini kita akan paham tentang Quran, tentang Sunnah. Kadang-kadang orang begitu baru tobat, sibuk dia. Sibuk dakwah. Belum waktunya dakwah. Belum waktunya, masih jauh perjalanan dakwah. Kalau dakwah syaratnya harus dengan ilmu. Atau jadi panitia pengajian. Belajar dulu, antum belajar. Jadi semua panitia pengajian juga saya ingatkan antum belajar. Duduk di majelis ilmu. Karena kalau jadi panitia, udah jadi seksi repot. Udah repot ke sana kemari, nggak belajar. Akhirnya dianggap bahwa dia menguasai agama padahal nol, nggak ngerti agama sama sekali. Jadi tentang orang yang berbuat syirik, orang yang berbuat bid'ah, ya kita berusaha bagaimana mendakwakan mereka agar mereka bertaubat kepada Allah SWT dari kesyirikannya. Begitu juga dari perbuatan bid'ahnya. Cuma jangan kita jadi qadhi, kita jadi duat. Kita ini dai yang mengajak orang kembali kepada pemahaman yang benar, mengajak orang pada agama yang benar. Kita bukan qudhah, kita bukan qadhi, bukan hakim, memvonis orang. Ini ahlul bid'ah, ini ahlul syirik. Seperti tadi, kalau tadi bid'ah, sekarang enggak. Ini vonis lagi, lebih tinggi lagi ini. Ini ahlul bid'ah, ini ahlul syirik, ini munafik, ini. Enggak boleh dalam Islam. Kita ini doa yang mengajak manusia kepada kebaikan, mengajak orang kepada kebenaran, mengajak orang kepada Quran wa Sunnah al-Fahmi salaf, mengajak orang kepada tauhid. Kita mengajak, bukan menghukumi. Adapun soal nanti mereka bagaimana, kita serahkan kepada Allah. Kita nggak tahu tentang akhir kehidupan. Adapun ketika Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat, setiap kesesatan tempat neraka. Ini bentuknya hadis, ini namanya hadis wa'id namanya. Hadis apa? Wa'id, ancaman. Diancam orang itu masuk neraka, bukan pasti neraka, bukan. Ancaman, diancam mereka masuk neraka. Bisa juga tidak terbukti seperti dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Artinya maksudnya bisa aja dia taubat kepada Allah. Dia berbuat bid'ah sekarang ini. Bisa dia taubat. Tapi kita udah vonis bahwa dia ahli neraka. Dari mana kita tahu dia ahli neraka? Enggak boleh kita memvonis orang itu ahli sorga atau ahli neraka, tidak boleh. Sebaik apapun amal orang, enggak boleh kita pastikan dia masuk sorga. Karena enggak ada yang tahu kecuali Allah. Rasulnya pun tahu dari Allah. Ketika Rasul menentukan sahabat-sahabat masuk sorga, Allah yang beritahu. Fulan, seperti 10 orang yang jamin masuk sorga. Sebaik apapun amal orang itu, nggak boleh ditentukan dia masuk sorga, nggak boleh. Kita nggak tahu tentang akhir kehidupan seorang. Begitu juga sejahat apapun orang itu, dia orang Muslim ya. Kalau kafir tempatnya neraka. Kalau kafir pasti sudah neraka. Kalau dia kafir sampai matinya kafir tempatnya neraka. Udah nggak ada pilihan yang lain, neraka tempatnya. Dengan dasar nas Al-Quran dan Sunnah Nabi yang sahih. Adapun orang Muslim yang dia berbuat maksiat, nggak boleh kita katakan dia berbuat bid'ah atau dia berbuat maksiat, nggak boleh kita katakan dia ahli neraka, nggak boleh. Karena kita nggak tahu tentang akhir kehidupan dia, nggak tahu kita.
Siapa tahu dia tobat, makanya jangan kita vonis. Kita mengajak orang kepada kebenaran. Kadang-kadang kita dalam dakwah ini sudah main vonis saja. Fulan sesat, ahli neraka. Kalau sesat betul, setelah kita lihat perjalanannya, setelah kita dakwakan, dia tetap dalam kesesatan, kita katakan dia sesat. Tapi mengatakan dia neraka nggak boleh. Karena itu hak Allah dan Rasulnya. Artinya Rasul diberitahu oleh Allah. Pada akhirnya mutlak hak Allah SWT. Rasul diberitahu oleh Allah SWT tentang beberapa orang yang memang dimasukkan ke dalam sorga atau dalam neraka. Rasul SAW dari Allah SWT. Tapi hak mutlak itu hak Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan untuk antum sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.